Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Pak, baik Pak. Siang, baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita dapat terus melakukan aktivitas kita, keseharian kita sehari-hari dengan baik dan lancar. Ini kita di hari Senin ya, masih dengan mata pelajaran teknik pengolahan audio video. Sambil saya lihat nih, yang belum absen siapa, silahkan dibuka Google Classroom-nya. Nah, ini dari 36 orang, ada 11 yang belum absen nih. Yang belum absen itu ada Abdurrahman, Alfia, Embayu, Raffi Catur, Zaki Maulana, Zulfikar, Ahmad Fauzi, Angelia, Muhammad Hafiz, Yoke Adi, dan Zidan. Materi yang sebelumnya itu tentang apa? Tentang bidang pandang gambar ya. Jadi kalau pertemuan minggu lalu itu kan tentang bidang pandang pengambilan gambar ya. Namanya juga bidang pandang. Nah, ada kata-kata bidang. Bidang itu berarti ukuran atau luas tentang pengambilan gambar itu. Gitu. Nah, ukuran atau luasnya itu dari mana? Dari yang paling jauh sampai dengan yang paling dekat dengan objek. Apakah yang paling jauh itu seberapa sampai yang paling dekat itu seberapa? Namun materi pertemuan hari ini adalah tentang gerakan kamera. Jadi kalau dua pertemuan sebelumnya itu tentang kamera yang diam, mengambil gambar foto ya. Sedangkan untuk pertemuan hari ini itu tentang pengambilan gambarnya itu bergerak. Jadi menggunakan fitur-fitur perekaman gambar. Nah, ini gerakan kamera dalam pengambilan gambar. Sebelum saya masuk ke dalam materi ini, ada yang pernah ngambil gambar video nggak? Saya Pak. Saya Pak. Ya, Alvin? Saya Pak. Agnia pernah ya? Ada lagi? Saya pernah Pak. Aprilia, banyak ya yang pernah ngambil gambar. Sebelum mempelajari materi ini, kalian tuh ngambil gambarnya gimana sih? Apakah sesuai ada aturannya atau ngambil gambarnya tuh ngambil gambar aja gitu? Ngambil gambar aja Pak. Belum tahu Gambar aja ya? Ada lagi? Saya Pak. Terkadang apa yang saya lihat aja Pak sesuaiin. Ya mungkin pada saat itu kalian belum tahu ya teknik-tekniknya itu seperti apa gitu. Apakah gambarnya seperti ini, bagaimana caranya gitu-gitu kan ya. Oke, kita lanjut ya. Coba sambil diperhatikan ya tentang gambar ini. Bedanya apa sih gambar yang atas sama yang bawah? Saya Pak. Yang satu kameranya ikut gerak, yang satu diem tapi diarahin gitu arahnya yang ke kanan ke kiri. Kalau yang satu gerak, yang atas tuh gerak kameranya. Oke. Di sini kita mempelajari bagaimana sih kita menggerakkan kamera itu sesuai dengan aturan gitu. Apakah kameranya itu bergerak berpindah tempat atau kameranya itu bergerak tidak berpindah tempat gitu. Yang gampangnya seperti itu ya untuk analoginya gitu. Jadi setelah mengikuti mata pelajaran ini nantinya kalian bisa jadi kameramen. Sebenarnya fotografer itu juga kameramen, tapi kalau fotografer itu lebih ke gambar yang diam. Sedangkan kalau kameramen itu seperti mata televisi, jadi kameramen itu bergerak. Oke. Jadi ini tentang pergerakan kamera atau kamera movement, bahasa Inggrisnya ya, kamera movement. Sebuah aktivitas membangun ya suasana dramatik atau sebuah short video maupun film. Nah, dari video atau film itu pasti kameranya itu digerakkan gitu. Oke, selanjutnya kenapa kamera harus digerakkan gitu? Jadi agar kita tuh tahu kondisi dari sisi lain dari video itu yang kita ambil tuh bagaimana. Terus bagaimana sih kita mendramatisir video itu seperti apa. Jadi tentang perekaman itu ada dua, yaitu tentang kamera bergerak pada porosnya dan kamera yang bergerak bebas. Kalau kamera yang bergerak pada porosnya itu ada teknik panning, ada tilting, ada zooming, ada 3. Nah, kamera yang bergerak bebas itu ada follow, ada dolly, dan crab. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu tentang panning. Panning yaitu tentang menggeser ya, menggeser. Sebenarnya ini bukan hanya menggeser tapi memutarkan ya, secara horizontal mengikuti urutan objeknya, baik ke kiri atau ke kanan atau keduanya. Untuk hasil gambarnya seperti ini yang ada di pojok kanan bawah. Ini lawan dari panning. Kalau panning itu dia bergeraknya secara horizontal, sedangkan kalau yang ini bergeraknya itu secara vertikal dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Gambarnya kira-kira seperti ini. Ini konsepnya yang hitam ini. Nah, ini cara mengambil gambarnya yang ada di bawahnya dan di pojok kanan atas. Dan hasil gambarnya ada di pojok kanan bawah seperti ini.
zooming. Nah, jadi tekniknya itu adalah memegang fokus yang ada di sini, fokus dan zoom. Fitur fokus dan zoomnya itu ada di mana? Di bodi kameranya. Jadi kameranya itu tidak bergerak seperti ini. Kameranya itu hanya diam. Yang digerakkan adalah fitur dari perbesar dan perkecilnya. Nah, ini adalah gerakan kamera dolly. Dolly itu gerakannya menjauhi atau mendekati objek. Untuk teknik caranya seperti ini dan hasilnya seperti yang ada gambarnya di tengah ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Misalnya kita mau ngambil teknik dolly apa ya? Itu kalau nggak pakai tripod kan pasti kurang stabil tuh. Apakah itu termasuk ke dalam teknik-teknik dolly-nya Pak? Gitu. Kalau kita tidak pakai Baik, Pak, tripod terima kasih. itu sudah pasti ada getar ya, atau shaking, atau tidak stabil. Nah, itu masih tetap menggunakan teknik dolly. Hanya saja memang tidak stabil, dan untuk menstabilkannya ya dengan menggunakan tripod yang bergerak seperti yang ada di pojok kanan bawah ini. Nah, ini tripodnya ada rodanya. Dengan menggunakan ini jadi tidak ada guncangan atau shaking, dan hasilnya juga pasti lebih stabil. Kita lanjut. Nah, ini adalah crab. Kalau dolly itu pergerakannya maju dan mundur, sedangkan kalau crab ini gerakannya seperti kepiting. Itu bergerakannya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau sebaliknya ya. Seperti ini contohnya. Ini adalah tekniknya, cara mengambil gambarnya, dan yang di sebelah kanan itu hasilnya, hasil gambarnya. Dan ini yang terakhir. Follow bahasa Indonesia adalah mengikuti. Nah, follow adalah gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak. Nah, namanya yang bergerak, ya berarti dia bisa menggunakan 5 dasar teknik yang tadi. Bisa menggunakan pen, bisa menggunakan tilt, atau yang lainnya. Sesuai dengan gerakannya. Gitu. Kira-kira contohnya seperti ini ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Teknik zooming itu kalau diedit termasuk teknik zooming apa enggak, Pak? Kayak pakai editan, Pak, bukan kameranya yang maju gitu loh, Pak. Sebelum saya jawab, apakah ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Alfa Robi? Kayaknya bisa disebut, Pak. Jadi editan ya. Iya. Kalau kita tidak menggunakan fitur zoom pada kameranya, masih tetap dengan namanya itu teknik zooming. Oke, tadi ada yang lain? Kalau teknik follow itu harus ada objeknya apa enggak, Pak? Mungkin ada yang bisa jawab dulu sebelum saya jawab? Menurut saya follow itu kalau misalnya itu bisa seperti room tour Pak jadinya Pak. Jadi kayak kita ngevideoin sekitar ruangan kita gitu Pak. Iya Pak. Oke, jadi sebenarnya follow itu tidak mesti ada tidak mesti ada objek yang bergeraknya ya. Kamera itu sebagai audiensnya gitu. Oke, kalau sudah cukup jelas, saya ada tebak-tebakan nih. Ini teknik apa nih? Panning, Pak. Panning. Selanjutnya, ini teknik apa? Tilting, Pak. Sama ya, semuanya tilting ya. Oke, selanjutnya, ini apa? Zooming, Pak. Zooming, Pak. Zoom, Pak. Zoom. Zoom, Pak. Oke, kalau ini? Follow. Nah, ini jelas sekali ya, dia mengikuti objeknya langsung ya. Oke, kalau ini? Zoom out. Dolly, Pak. Zoom. Tadi ada yang bilang yang lain. Apa ini? Dolly bukan, Pak? Dolly, betul. Kalau ini? Panning, Pak. Crab. Ada yang bilang Crab, crab, ada yang bilang panning. Ayo. Crab, Pak. Crab. Ini sangat jelas, bukan panning. Sedangkan ini adalah crab. Oke, gambar manakah yang merupakan teknik panning? Yang mobil, Pak. mobil, Pak. Ya, mobil ya, yang kanan ya. Lanjut. Nah, mana yang merupakan dolly? Yang Yang lagi kanan. jalan Yang bukan, kanan, Pak? yang pakai baju jas. Yang berjalan ya. Oke, terkait dengan materi ini, adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ditanyakan, ada tugas proyek lagi untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang membuat profil jurusan multimedia dengan mempraktikkan pengambilan gambar video berdasarkan gerakan kamera. Yang pertama, itu kalian harus mendiskusikan tentang video tersebut, itu nanti mau bikin videonya seperti apa. Yang kedua, nanti saya harus melihat proses editingnya seperti apa. Dan yang terakhir, nanti kalau sudah jadi, itu nanti videonya harus dipresentasikan. Tapi yang dikerjakan di hari ini adalah mendiskusikan tentang proyek. Paling tidak proyeknya itu nanti akan seperti apa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan kalian masuk ke dalam kelompok yang sudah dibagikan. Langsung saja di kolom komentar didiskusikan apa yang akan dikerjakan dalam video ini. Nah, ini di kelompok 1, apakah nanti tagnya di sekolah ya?
Nah, kalau multimedia di SMK 50 ya sudah pasti tesnya nanti akan di sekolah pada saat nanti kalian PTM. Ini untuk kelompok 2, yang lain gimana? Kapan nih? Oke nih, sudah ada yang membagi tugas. Kelompok 5 sudah detail nih tugasnya. Angelia membuat materi, Faizatul persiapan slide dan board, Najwa mengumpulkan video, Triwaluyo edit video, Nurlaili narator, Rizka narator, teks narator. Oke. Pak, Silakan Putri Munafa. buat deadline-nya kapan ya Pak kira-kira? Untuk deadline-nya itu 10 hari dari sekarang. Jadi tanggal 25 hari Kamis. Ini keren sekali nih untuk kelompok 2 ini. Kelompoknya Alfa Robi, Aprilia, Fauzi, Putri Hunafa, Yoke Adi, Valentino. Kelompok 4, Agnia sebagai kameramen, Alfiah dan Alvin sebagai model, Fitria dan Zidan penulis skrip dan edit. Oke, cukup baik. Saya mau tanya Pak, Silakan Alvin. ini kan kita disuruh bikin tugas yang company profile gitu ya Pak? Berarti Betul. otomatis kita kan suruh ngejelasin multimedia apa gitu-gitu kan? Betul. Itu setelah penjelasan itu apakah kita harus menjelaskan juga teknik-teknik yang tadi sudah enggak. Nggak usah kan? Enggak. Jadi hanya penjelasan multimedianya aja. Ini kelompok 1 sepertinya sudah siap ya. Iya Pak, baik Pak. Silahkan ditampilkan. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan konsep dari video yang akan ntar dibuat. Jadi materi yang akan dibuat ntar kamera movement dan contohnya itu panning dan dolly. Untuk pengambilan footage itu Wildan dan Farhan, foto maksudnya itu pengambilan videonya Fauzi dan Rafif, dokumentasinya si Wildan Miftahul Alam, tag video saya sendiri dan editing saya sendiri. Multimedia di SMK 50 yang akan kami jadiin video itu kayak pertama penjelasan dulu dari kamera movement itu apa, lalu jenis-jenisnya itu tuh seperti apa aja, tapi sebelum itu ada juga penjelasan dari jenis-jenis si pergerakan kamera ini dan juga ada contohnya. Tapi ini sebenarnya mau masukin video Pak, cuman tidak bisa Pak. Kalau saya lihat di sini berarti depannya itu ini ya video company profile-nya ya, video tentang tulisannya ya depannya. Nah, mungkin nanti setelah video multimedianya nanti baru menggunakan apa gitu ya. Iya Pak, betul. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya Pak, itu kedua teknik tadi bisa digabungkan nggak Pak? Digabungkannya dengan apa? Kayak satu video gitu, ada dolly sama zoom gitu Pak. Teknik-teknik ini bisa digabungkan antara teknik pengambilan gambar bergerak yang satu dengan gambar bergerak yang lainnya, itu bisa digabungkan. Apakah dengan teknik follow, dengan dolly, itu bisa digabungkan. Seperti tadi contohnya itu yang tadi saya buatkan tebak-tebakan tadi, itu adalah gabungan dari dolly dengan follow. Atau dia juga bisa digabungkan dengan bidang pandang gambar dengan sudut pengambilan gambar. Misalkan dengan frog eye. Frog eye itu di bawah. Misalkan dari frog eye itu mau kita gabungkan dengan misalkan dolly atau misalkan zooming. Nah, itu bisa. Nanti dalam video yang kalian buat itu tadi, itu juga bisa menerapkan dari bidang pandang gambar dan sudut pengambilan gambar itu yang sebelumnya dijelaskan. Itu nanti bisa digabungkan ke dalam. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu atau mungkin ada yang bisa merangkum atau membuat resume ya untuk hari ini. Kalau dari saya, walaupun kita nggak pakai tripod, itu kita tetap bisa menggunakan teknik itu. Cuma memang hasilnya aja yang kurang stabil. Ada lagi? Ya, silakan Simpulan Saskia. review dari materi tadi ya Pak. Ya, silakan. Tadi kita belajar apa itu kamera movement kan, kayak pengertiannya juga. Terus contohnya seperti gerakan kamera yang bergerak pada porosnya, ada panning, tilting, zooming. Satunya gerakan kamera yang bergerak bebas, itu ada crab, follow, dan dolly. Habis itu tadi kita diskusi kelompok. Oke, jadi hari ini kita membahas tentang teknik gerakan kamera pada pengambilan gambar bergerak ya. Jadi ada dua teknik pengambilan gambar bergerak. Itu kamera pada porosnya dan kamera bergerak bebas atau tidak pada porosnya. Untuk pertemuan berikutnya, teknik tata cahaya dalam pengambilan gambar. Bagaimana sih
mengambil kameranya itu, mengambil gambarnya itu dengan cahaya minim, kira-kira bagaimana? Itu nanti akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya pada KD terbaru tentang teknik tata cahaya pada pengambilan gambar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup pertemuan hari ini. Coba saya minta Aska Fadilah untuk memimpin doa penutup pada pertemuan hari ini. Silakan Aska. Mari kawan-kawan, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam menjalani kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.